Selamat siang, saya Priscilla Gracia Octaviani Warai, NIM 218108-2012. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya mengenai kualitas sumber daya manusia, profesionalisme kerja, dan komitmen sebagai faktor pendukung peningkatan kinerja karyawan PDAM Kabupaten Jember. Latar belakang: air merupakan hal penting yang ada di bumi. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan. Aktivitas manusia sangat membutuhkan air yang bersih untuk keperluan hidup sehari-hari, pertanian, air minum, dan industri. Pertumbuhan masyarakat yang semakin meningkat menyebabkan bertambahnya pertumbuhan industri, sehingga sumber-sumber air tercemar oleh limbah industri. Pemerintah daerah Kabupaten Jember kemudian mendirikan perusahaan daerah air minum di Kabupaten Jember dengan tujuan untuk menambah penghasilan daerah, pembangunan daerah dalam arti luas, dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan ketenaga kerjaan dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Perusahaan daerah air minum PDAM Kabupaten Jember merupakan perusahaan yang bergerak pada usaha penyedia air bersih yang ada dalam naungan badan usaha milik daerah dengan lokasi di Jalan Trunojoyo 73 Jember. Perusahaan daerah air minum Jember dituntun untuk meningkatkan pelayanan demi mewujudkan kepuasan pelanggan dan menciptakan citra dirinya. Rumusan masalah dan tujuan proposal. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, profesionalisme kerja, dan komitmen terhadap kinerja karyawan PDAM Jember. Yang kedua, apa yang menjadi faktor pendukung peningkatan kinerja karyawan PDAM Kabupaten Jember. Tujuan proposal. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, profesionalisme kerja, dan komitmen terhadap kinerja karyawan PDAM Jember. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung peningkatan kinerja karyawan PDAM Kabupaten Jember. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini yang sudah dilakukan diharapkan mampu mengatasi masalah dalam menyelesaikan peningkatan kinerja karyawan PDAM Kabupaten Jember. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan untuk mengetahui pengaruh terhadap kinerja karyawan PDAM Kabupaten Jember. Tinjauan pustaka terbagi menjadi dua. Yang pertama, kinerja karyawan. Performa perusahaan secara menyeluruh ditentukan oleh performa setiap individu yang terlibat dalam operasionalnya. Baik buruknya output dari perusahaan akan bergantung pada seberapa baik karyawan melakukan tugasnya. Yang kedua, standar kinerja perusahaan. Penilaian kinerja karyawan juga dilakukan dengan tujuan mengukur seberapa jauh posisi kinerja yang diberikan dari standar yang diharapkan oleh perusahaan. Metode penelitian terbagi menjadi 5. Yang pertama, jenis penelitian, subjek atau populasi dan sampel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan analisis data. Jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan penyebaran kuesioner. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh secara tidak langsung melalui buku bacaan yang terkait dengan variabel yang diteliti, data yang diperoleh dari internet, dan jurnal yang ada. Subjek atau populasi dan sampel.
Populasi yang ada dalam perusahaan sebesar 150 orang dan diambil 75 responden sebagai sampel dengan metode pengambilan sampel yaitu simple random sampling atau teknik pengambilan sampel secara acak sederhana. Teknik mendapatkan responden adalah dengan cara lotre atau mengundi nama-nama karyawan PDAM Kabupaten Jember yang kemudian diambil sebanyak sampel yang dipakai yaitu 75 nama karyawan. 3. Jenis dan sumber data dibagi menjadi 2 yaitu jenis data berdasarkan sifatnya terbagi atas 2 yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai satuan variabel angka atau bilangan. Yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dapat diperjelas dengan kata verbal yang tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Jenis data berdasarkan sumbernya terbagi atas 2, yaitu data primer. Data primer merupakan data yang bisa diambil melalui sebuah penelitian dengan menggunakan instrumen yang dilakukan pada saat tertentu dan hasilnya juga pun tidak dapat digeneralisasikan, hanya dapat menggambarkan keadaan pada saat itu seperti kuesioner maupun sebuah penelitian data yang dianalisis. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tercatat di dalam buku ataupun suatu laporan, namun dapat juga merupakan hasil dari hasil laboratorium atau berupa kuesioner. Prosedur pengumpulan data terbagi menjadi 2 yaitu observasi dan wawancara. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Jadwal penelitian. Dalam melaksanakan penelitian dalam penyusunan proposal ini yaitu pertama, persiapan penyusunan proposal, pelaksanaan seminar proposal, perbaikan atau revisi proposal, pengurusan izin penyusunan instrumen. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, pengolahan dan analisis data. Keempat, penyusunan laporan. Kelima, penyajian laporan atau ujian skripsi. Rencana pembiayaan. Adapun rencana biaya peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya persiapan 100.000. Yang kedua, penyusunan proposal 200.000. Biaya pengumpulan data 300.000. Biaya pengolahan dan analisis 200.000. Biaya penyusunan laporan 150.000. Biaya perbaikan dan pengadaan 250. Jadi jumlahnya 1.200.000. Baik, itulah hasil proposal saya. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat siang.